Shalom Pak Paul. Ya, shalom. Pak Paul, saya ingin tanya ini dalam Alkitab kan disebutkan adanya Roh Bapa atau Roh Kudus, kemudian ada Roh Anak, Allah yang tunggal atau Roh Kristus atau Roh Yesus. Itu saya dapatkan dari Galatia 4:6, kemudian Roma 8 ayat 9b, kemudian 1 Petrus 1 ayat 11. Itu menyatakan seperti itu, Pak Paul. Yang ingin saya tanyakan, apakah berarti manusia itu untuk orang yang percaya gitu ya Pak Paul, selain kita punya roh kita sendiri, ada Roh Kudus, kemudian ada Roh Anak gitu loh Pak Paul. Ya. Nah, ini juga ada di kelas apologetik ya, tentang roh, jiwa, dan tubuh ya, dan tubuh. Ini kan manusia nih. Seperti gini ya. Maka dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7 ya. Maka Tuhan mengembuskan nismat haya. Ini kan Adam ya, yang merah ini. Ya, ini kan Adam. Adam itu artinya apa? Debu. Allah membentuk yatsar, bukan mencipta ya, tapi yatsar, membentuk tubuh. Zakaria 12 ya, membentuk roh manusia. Si Zakaria di dalam Zakaria itu terjemahnya salah. Karena katanya yatsar, bukan dari kata bara. Karena roh itu tidak pernah diciptakan. Roh itu kan roh Allah sendiri. Ya kan? Roh itu roh Allah sendiri. Nah, kemudian dia membentuk roh dalam manusia. Itu kan? Nah, seringkali itulah. Nah, karena debu bertemu dengan roh Allah, jadilah dia jiwa. Ya, jadilah dia jiwa. Jadilah dia jiwa. Nah, gitu. Yang hijau. Jadi roh plus badan, tubuh, jadilah dia jiwa. Ya, makanya punya jiwa. Nanti di dalam Pengkhotbah dikatakan, Pengkhotbah 3, ya, maka roh kembali ke pencipta. Tubuh, debu, kembali ke debu. Ya, Pengkhotbah 3 ayat, baru tadi pagi ya. Kayak mana tadi? Roh kembali kepada penciptanya ya. Di dalam Pengkhotbah 12, sorry ya. Kita buka Pengkhotbah 12.
Ini kemarin kelas apologetik saya ngajar ini ya. Pengkhotbah 12. Ayat 7. Ya, lihat ya, debu kembali ke tanah-tanah. Ya kan, debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Ya kan, jadi roh itu nggak pernah mati. Kepada Allah, rohnya. Ya kan, lalu jiwanya kemana? Kalau dia percaya Yesus, dia pergi ke paradiso, ke Firdaus. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia pergi ke Hades, dunia orang mati. Untuk menunggu dihakimi. Kalau dia pergi ke paradiso, dia nanti nunggu dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 52. Kalau dia tidak percaya Yesus, ya, Wahyu 20 juga ya, hari kebangkitan. Maka dia dari Hades. Jangan pergi ke Hades, seperti yang ditulis di dalam Lukas, orang kaya dan Lazarus. Dari Hades, dia nanti langsung masuk ke Gehenna. Dari paradiso, dia masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dari kerajaan 1000 tahun, dia masuk ke langit bumi yang baru. Karena ini kan sini ada dibangkitkan kan. Sama ya ayatnya juga di 1 Korintus 15 ayat 52 sama dari Wahyu 20. Yang ini ada di Wahyu 20. Di Lukas apa ya, orang kaya dan Lazarus. Ada yang ingat nggak orang kaya dan Lazarus? Khotbahnya Mas Danang kemarin ya. Ada di Lukas 16 ya. Nah, di Lukas 16 dan di Wahyu 20. Dicari ayatnya ini ya. Itu. Udah jawabannya itu. Udah jelasin seperti itu jadi kebayang ya. Rohnya kembali Pak Paul kepada Allah. Ya, masih belum jelas. Pak Paul maksudnya yang saya tanyakan tuh begini loh. Di dalam manusia kan dari ayat yang tadi saya kan sebutkan gitu saya loh. tahu. Saya tahu. Karena Pak tadi nggak fokus. Ya kan? Pak mengharapkan saya menjawabnya lain. Nah, saya jawabnya pakai ini. Roh itu kembali kepada Allah. Berarti rohnya di dalam manusia itu rohnya siapa? Nah, ya kan? Uriwali kejang-kejang. Saya bilang begini. Ya kan? Sampai saya bilangin, saya kasih 1 miliar kalau ada roh diciptakan. Lalu ditunjukkan Zakaria. Oh bukan. Itu bahasa aslinya Yatsar. Dibentuk. Sama seperti Allah membentuk manusia dari tanah liat. Ya, karena orang berharapnya seperti itu, roh diciptakan. Roh tidak diciptakan ya. Roh itu nggak pernah diciptakan, tapi dibentuk. Kalau masuk ke binatang, ya jadi binatang. Kalau ke manusia, jadi manusia. Roh itu dibentuk di dalam manusia. Roh itu roh siapa ya? Rohnya Allah. Kan kembali kepada Allah. Ya kan? Nanti ayatnya di mana? Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Tubuh tanpa roh mati. Maka roh ini kembali pada Allah. Mati dia. Yesus Eli, Eli. El adalah ruah. Begitu dia suruh Eli, Eli lama sambatani, maka berserulah Yesus dengan suara nyaring, mati Yesus. Tubuh tanpa roh mati. Ya, jiwanya ya udah mau pergi ke paradiso atau pergi ke Hades. Udah begitu saja. Rohnya ya roh Allah. Nah sekarang pertanyaannya, orang ateis punya roh Allah nggak? Ya punyalah. Kalau nggak ada rohnya mati. Rohnya kan punya Allah. Roh itu punya Allah ya. Kalau nggak ada rohnya manusia itu mati. Nah, nanti itulah yang disebut tadi yang biru ya roh tadi. Itu yang namanya hati nurani biru ya saya pakainya ya. Itu yang namanya hati nurani.
Makanya biar orang ateis juga, biar orang kejam kayak apa, dia punya roh Allah di situ. Tiba-tiba roh itu bekerja, dia bisa terima Yesus. Kalau bukan kan, tidak bisa orang datang kepada Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Kalau ya kan, kata Tuhan Yesus kan, eh, sementara jiwa itu yang sini, jadi memori kan, akal akal budi kan. Nah, roh itu yang namanya nurani. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, aku akan memberikan roh yang baru. Kepenuhan roh dia. Dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, dia penuh dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu. Nanti lihat 2 minggu yang lalu video saya baptisan Roh Kudus. Ya, apa itu baptisan Roh Kudus? Itu. Jadi kalau nggak ada baptisan Roh Kudus, orang nggak ada rohnya nggak bisa hidup. Tetapi orang ada yang kepenuhan, ada yang enggak. Karena roh itu sudah pergi dari manusia sejak kejadian 6. Tetapi kan masih ada sisa-sisa roh itu. Nggak pergi begitu aja. Kalau nggak bisa hidup. Orang itu cuman rohnya lemah. Ya, rohnya itu nggak berdaya di dalamnya manusia. Sampai dia nanti hanya suaranya itu lemah sekali. Gitu ya. Roh Satu Yesus, lagi boleh Pak, Roh Allah itu sama saja. Roh Kudus sama ya. Kadang-kadang disebut Roh Yesus, kadang-kadang disebut Roh Allah, kadang-kadang disebut Roh Kudus. Gitu ya.